Sulis Setiawati nyimak ya, ya wes anak tulisannya, isin mungkin suarane. Ora apa-apa. Itu Kan Al-Wali, ketahuan. Al-Wali yang bernama Allah yang Maha Memerintah. Itu Bu Sulis ya. Bu Sulis ini memiliki karakter, ya karakter ya Bu ya. Kalau itu suka mengatur, jadi suka mengatur segala urusan tuh diatur lah kan gitu. Juga pelindung dan penjaga, pemimpin dan pembimbing. Ya, jadi itu kalau dari apa namanya, bentar, betul. Dampak positifnya menjadi pemimpin yang bijaksana, tidak arogan, dapat mengatur semua bawahnya dan pekerjaannya dengan baik, serta benar sehingga menghasilkan apa yang telah diinginkan. Jadi pengatur pembuat sistem yang bagus, ya. Pembuat sistem yang bagus dari sisi positif, memiliki keteguhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah pimpinan. Jadi komitmennya tinggi. Memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang diembannya. Jadi pemegang amanah yang baik ya, Bu Sulis ini kuat amanahnya. Memiliki keberanian yang luar biasa, rawi-rawi rantas, jaka sembung, nah, ya, pemberani. Jadi luar biasa pemberaninya. Menjadi pemimpin yang tenang, memiliki kedekatan, jiwa rohani yang lumayan, jiwa rohani yang cukup bagus. Dampak negatif, menjadi pemimpin yang arogan, sombong, suka mengatur orang lain dengan seenaknya sendiri. Nah, ini jangan sampai mengatur orang lain dengan seenaknya sendiri. Kalau dengan seenaknya sendiri, maka akan termasuk dampak negatif. Tidak mensyukuri anugerah yang diberikan pada Allah yang bernama Al-Wali. Nah, ini juga bahaya kalau sebenarnya semua itu anugerah dari Allah yang bernama Al-Wali. Diwaspadai dampak negatifnya, mudah stres. Jadi Bu Sulis ini orangnya mudah stres, dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Mudah terkena penyakit karena emosional yang sering tidak terkontrol. Nah, itu. Kenapa? Karena semuanya diatur, detail. Nanti kalau tidak sesuai dengan SOP, stres, bisa emosi. Nah, itu dari dampak negatif. Secara rohani, ingin menjadi orang yang nomor satu, always number one. Banyak memberikan arahan kepada orang lain untuk mengikuti apa yang dipahami. Nah, ini cocok, ini jadi mentor AHG, cocok ya. Bisa mempengaruhi orang lain. Iman yang kuat, kecenderungan terhadap dogmatis. Nah, ini kecenderungan terhadap dogmatis ini yang perlu dikurangi. Karena kita selalu dogmatis, otak kita tidak berkembang, tidak saintis. Kalau saya lebih suka saintis and spiritualis. Bagaimana harmoninya saintis dan spiritual, bukan dogmatis. Ya, nah, ini bahaya suka terjebak dengan dogmatis. Banyak orang dengan dogmatis itu menjadi kaku, Bapak Ibu. Nah, di sini ada mantan dogmatis, namanya Ki Yuan, itu dulu orang dogmatis. Pak Yu, mana Pak Yu? Nah, ini Pak Yuan ini Ki Yuan, ini orang Nggih, Gus. dogmatis dulu. Tapi sekarang Nggih, masuk ke saintis sudah. nggih. Nah, ini dia. Orang programmer komputer, Bapak Ibu, luar biasa. Tapi dulu sempat terjebak di dogmatis. Pemikirannya terkunci. Setelah ikut saya menjadi Alhamdulillah. saintis dan spiritualis. Nggih, alhamdulillah. Mengaplikasikan. Alhamdulillah, kecenderungan terhadap dogmatis. Yang keempat, suka eh, peran dalam komunitas keagamaan. Jadi banyak peran di komunitas keagamaan. Mungkin di apa ya, majelis taklim atau segala macam. Ibu itu senang ya. Pendekatan terhadap kepatuhan. Jadi memang sangat disiplin tentang kepatuhan. Itu dari sisi di eh, al-alinya yang maha memerintah. Pegangan kuncinya buka surat Al-Had ayat 41.
Alladzina inam makanat alladzina alladzina in imakanatum hum itu Al-Hajj ayat 41 kekecilan nggak ketok. Nah itu bisa dipegang ayatnya innalladzina. Ini kalau dari yang nomor berapa? 77 77. Al-Wali. 99 as-sabur. 99 itu as-sabur. Orangnya sabar. Ah, bagus ini. Dua variabel asma yang ketemu menjadi karakter Ibu Sulis orang yang mengatur namun sabar. Keren. Dari sisi kombinasi asmanya luar biasa bagus. Jadi tidak arogan melainkan menjadi orang yang sabar. Good, sangat bagus sekali. 99. Ntar saya bukanya kitab kehidupannya, kompas kehidupannya. As-sabur 99 itu as-sabur Allah yang Maha Penyabar. Jadi Bu Sulis kesabaran jenengan bukan karena upaya jenengan, tapi datang dari Allah yang bernama as-sabur. Alhamdulillah orang yang diberikan as-sabur ini keren. Saya kepingin punya istri yang sangat sabar gitu ya. Tidak ngamuan. Jadi luar biasa itu anugerah yang luar biasa. Jadi kombinasi antara Al-Wali yang maha memerintah dan As-Sabur yang cukup bagus. Jadi kalau saya melihat dari sini, Bu Sulis itu menjadi pemimpin yang bijaksana. Oke, bagus. Secara internal memiliki kekuatan pengendalian emosi yang baik. Jadi walaupun banyak mengatur segala sesuatu, tapi Bu Sulis punya pengaturan emosi yang bagus karena memiliki asobur tadi. Tenang, orangnya lebih tenang daripada tidak. Beda dengan Bu Anita, salah dikit gibas kan gitu. Sikat ya Bu ya. Anita Bu Anita tegas orangnya. Terus Ibu Sulis ini tidak mudah terprovokasi oleh orang lain. Pikiran hatinya selalu tenang, memiliki kemampuan dalam menahan diri. Sedikit bicara, pantas tadi suruh ngomong tidak mau. Ternyata ciri-cirinya sedikit bicara. Eksternal memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap teman dan lingkungan. Jadi menyikapi multikultur bagus. Jadi toleransinya tinggi. Sabar menghadapi orang lain, memiliki pergaulan yang baik, memiliki kemampuan menahan diri, memiliki sifat sopan santun yang baik. Kombinasi antara Al-Wali yang maha memerintah dan As-Sabur tadi menjadikan kompas kehidupan ibu, karakter ibu yang orang yang bagus, orang yang bijaksana. Is oke, tinggal dikembangkan. Tinggal satu catatan, jangan terjebak di kubur, melainkan harus selalu bersyukur kepada Allah yang bernama Al-Wali dan Allah yang bernama As-Sabur. Supaya tepat sasaran. Kompas spiritualnya ke sana. Setelah kita tahu kompas kehidupan kita, bagaimana kompas spiritualnya? Setelah tahu kita kompas spiritual, bagaimana aplikasi kompas moral kita? Itu. Begitu Bu Sulis, Sulis Setiawati. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut kemana lagi? Ke Bu Sulastri nomor 3 dan 10. Al-Malik dengan Al-Mutakabir. Tiga ini Al-Malik. Al-Malik. Nah ini Pak Firman, Ketua Yayasan kita ya silahkan menyampaikan. Dan kebetulan dia punya Malik, dia punya asma yang bernama Al-Malik. Gantian. Enggak Mas Firman. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Firman ya. Saat ini saya tinggal di Jogja dan
ya membantu beliau Gus Salam ini untuk pengembangan AHQ khususnya di eh, wilayah Jawa Tengah. Sebetulnya saya di Jawa Tengah, tapi secara keseluruhan karena saya menjadi pengurus yayasan, sehingga semua wilayah menjadi kewajiban saya untuk pengembangan. Baik Bapak Ibu, terkait Asma Al-Malik ya, yang Maha Merajai, itu saya dapatnya waktu kurang lebih tahun 2022. Ya, waktu itu kami ada semacam apa ya, retreat lah ya kalau orang jadi ada holwat waktu itu bersama-sama di suatu tempat. Nah, waktu itu kita ngambil Asma. Asma Al-Malik ini yang saya ambil waktu itu memang mengindikasikan bahwa orang yang memiliki cahaya Al-Malik itu orangnya susah diatur. Jadi saya itu mungkin susah diatur dalam arti ini ya, yang saya rasakan itu susah diatur ketika ada orang yang berpendapat atau memberikan aturan ke saya, tetapi tidak didasarkan pada hal-hal yang relevan, hal-hal yang logis, hal-hal yang memang begitu aturannya, itu saya agak susah. Nah, di AHQ ini karena saya itu orangnya susah diatur, kebetulan juga saya mendapatkan guru yang memang mempunyai cahaya Al-Malik yang lebih besar. Kalau orang Jawa bilang tuh kalah awu gitu ya. Sehingga apa yang menjadi kekurangan saya susah diatur tadi itu tertutup, dan saya ya kalau orang Jawa bilang itu sendiko dawuh gitu, mengikuti apa yang beliau sampaikan. Nah, orang Al-Malik ini Bapak Ibu yang saya rasakan ketika kita berada di komunitas tertentu atau kita berada di lingkungan masyarakat, itu punya ciri atau punya yang saya rasakan itu pasti akan ditunjuk atau akan diberikan kesempatan untuk memimpin atau menyampaikan atau mengelola atau memanage sesuatu hal. Ini yang saya rasakan kental dari saya sekolah sampai kemudian hidup bermasyarakat di tengah-tengah lingkungan ya. Itu pasti ada saja itu. Entah ditunjuk jadi ini, entah ditunjuk jadi itu, entah ditunjuk jadi ini. Saya sendiri juga tahu, padahal saya di situ juga diem saja. Saya tidak banyak bicara, saya tidak terus menunjukkan sesuatu hal yang saya punya umpamanya. Tapi tetap saja saya itu tidak di satu komunitas atau di dalam masyarakat itu entah ditunjuk jadi ini, entah ditawarin jadi ini dan sebagainya. Nah, dulu waktu saya belum belajar AHQ dan belum bertemu dengan beliau ini, saya merasa bahwa saya ternyata mampu, bahwa saya ternyata merasa bahwa itu kemampuan saya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di dalam AHQ ini kita memang diajarkan untuk menyadari bahwa cahaya yang terhubung dengan asma Allah tadi itu, dalam hari ini Al-Malik, itu hakikatnya berasal dari Allah sendiri. Sehingga tidak ada lagi kata keakuan dalam diri kita untuk mengakui bahwa itu semuanya adalah kemampuan diri ini. Tetapi semuanya adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk kita berjalan di dunia ini atas asma tersebut. Bapak Ibu, ini sebagai pengalaman saya mengikuti workshop. Workshop sampai dengan hari ini itu sudah ada 6 angkatan. Ya, dan alhamdulillah karena saya mengurusi hal itu, dari angkatan 1 sampai angkatan 6 itu saya mengikuti. Dan satu-satunya santri atau yang hadir di malam ini yang bisa menjadi saksi ke-6-6-nya itu adalah
Gus Ahmad Muhlisoni ini kebetulan ada hadir di sini. Dia satu-satunya teman saya atau santri beliau juga yang menjadi saksi keenam angkatan workshop ini. Dan di enam-enamnya ini Bapak Ibu, 100% tidak ada penolakan. Semuanya menerima apa yang menjadi jati diri masing-masing yang disampaikan atau dibukakan di dalam workshop ini. Nah, ini bagi saya sesuatu hal yang luar biasa ya. Saya juga baru mengikuti ini dan program AHGIO ini juga seperti yang disampaikan beliau tadi itu memang baru disampaikan sekitar 1-2 tahun ini. Tetapi hasilnya pun saya itu juga jadi tercengang setengahnya. Dari semua peserta 6 angkatan itu yang saya sampaikan tadi, semuanya terpuaskan, semuanya tercerahkan. Ini ada saksinya Gus Ahmad Muhlisoni. Nah, jadi apa ya? Ya saya tidak bisa bicara lebih jauh, lebih banyak karena semuanya itu hanya bisa dirasakan oleh masing-masing peserta. Dan semuanya mempunyai hasil atau pemahaman yang dirasakan sendiri-sendiri. Nah, harapan saya Bapak Ibu semuanya yang memang belum ikut atau ada kesempatan untuk ikut, manfaatkan kedatangan beliau besok ke Bekasi. Karena apa? 1-2 hal yang didapat antara satu peserta dengan peserta yang lain itu berbeda. Dan itu rasa masing-masing nantinya yang akan menentukan. Jadi apa nanti asma tersebut yang Bapak Ibu ambil, asma apa yang nanti dikabulkan oleh beliau seperti yang disampaikan tadi, itu Bapak Ibu masing-masing yang akan merasakan dengan pengalaman hidupnya yang sudah selama ini dijalani. Jadi ada nanti asma yang bisa menjelaskan ke belakang seperti yang tadi disampaikan ke Bu Suti Jayo seumpamanya itu aljabar, orangnya memaksa dan kan sudah punya pengalaman ini sebelumnya dan sebagainya. Oh ternyata benar, teman-teman ini seperti ini, seperti ini. Tapi nanti juga akan dijelaskan oleh beliau, nanti ke depannya akan seperti ini, seperti ini. Nah itu yang nanti jadi kompas kehidupan yang disampaikan beliau tadi. Istilah kompas kehidupan, kompas ini baru malam ini disampaikan. Sebelum-sebelumnya tidak disampaikan. Jadi ini juga sesuatu kosakata baru bagi kami. Oh ternyata ada kompas kehidupan yang di dalamnya program AHGIO ini. Nah ini yang sekiranya harapan saya sekali lagi Bapak Ibu yang malam ini hadir di Zoom ini yang memang ada kesempatan untuk besok ketemu beliau, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Percayalah, rekod 6 angkatan sudah puluhan orang mengikuti hampir ratusan ini, hampir 100% tidak ada penolakan. Itu sudah bisa dijadikan data bahwa program ini atau program AHGIO ini memang membawa manfaat bagi pribadi masing-masing khususnya dan tentunya keluarga atau lingkungan pada umumnya. Mengkaten Kang Bejo yang bisa sampaikan mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Maturnuwun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahi ya, langsung aja Kang Bejo saya tambahi. Monggo Gus. Untuk Gus apa mak kok lali? Sulastri. Sulastri ya. Oh ya, sebelum saya menjawab tambahan dari Pak Firman untuk Bu Sulastri, saya mau menyapa Ibu Endang Taurina ini, penyanyi era lama ini. Bu Endang Taurina, Assalamualaikum Ibu. Bu Endang. Penyanyi era Waalaikumsalam. lama. Ya. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya. Maaf tadi baterainya mati, Pak Ustadz. Jadi, Oh gitu. ya. Salam kenal, terima kasih. Saya sedang menyimak ini. Saya nggak berkerudung jadi nggak bisa buka. Tidak apa-apa. Nanti saya kerudungan nanti. Makanya Ya. saya kaget tuh kok ada Endang Taurina ini. Rasanya saya kenal nama ini gitu loh. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, suaranya yang enak sekali ya di era Oh, tahun 70-80. aduh.
Alhamdulillah, terima kasih doanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ketemu kita Bu di Jakarta nanti Bu. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Dengan suara Iya, Mas iya. Bu nanti luar biasa. Aduh, mohon doanya tuh, Gus. Terima kasih, Alhamdulillah. Pak Ustadz. Ya, Oke, Bu, selamat dilanjut. bergabung. Nanti kalau bisa Ya. bergabung di grup AHQ Jabar. Ya, Oh iya, kebetulan insya Allah. leadernya Ibu Anita, Ibu. Ya, insya Allah. Amin. Terima Ya kasih, Allah. Ustadz. Baik, nanti setelah Ibu Sulastri, nanti Ibu Endang boleh pilih Asma. Nanti saya akan coba buka eh, Ya, kompas kehidupan, kompas spiritualnya gitu ya. Pak Ustadz mau tanya boleh? Oh, Itu boleh, boleh, siap. maksudnya apa ya? Saya masih kurang paham dengan Asmaul Husna yang ada sekian itu 99 itu maksudnya apakah saya mengambil satu dari Asmaul Husna untuk diterapkan ke dalam diri saya atau bagaimana itu, Ya, oke. Ustaz? Penjelasan Mm-mm. sederhana. Ibu Iya, kan sudah tahu nama Allah ada 99 yang dinamakan ya, Asmaul Husna. betul. Betul. Nah, Mm-mm. selama ini kan mungkin banyak orang tidak mengkaji atau belum Mhm. mendalam mengenai Asmaul Husna. Mhm. Nah, di sini Gus Alam sudah mengkaji selama 37 tahun. Hmm. Jadi lama lah pendalamannya. Nah, ternyata kehidupan kita, takdir kita, itu ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Oh begitu ya, ya, ya. Iya. Kemudian, Kenapa ibu jadi penyanyi ada terhubung dengan Allah yang mana? oh gitu. Betul. Kenapa suara emas ibu begitu indah didengar ada Oh, hubungannya dengan Asmaul Husna itu, Bu? oh gitu ya. Jadi Iya. saya termasuk ke mana tuh, Pak Ustadz? Kalau boleh, saya tahu. Jadi Jadi, eh, kalau suara itu, kalau kita ambil dari sejarah, Nabi itu kan dari Nabi Daud. ya. Mhm. Nabi Daud suaranya indah sekali, dan ibu sama Allah diberi suara yang indah sehingga bisa menjadi penyanyi Iya. yang Nah, bersuarakan emas gitu kan. Nah, amin, amin. Ya. ada Allah yang bernama Al-Mutakalim, Bu. Allah yang berkata-kata. Oh, mutakalim ya. Iya, jadi kalau Oh, ibu bisa bersuara dengan indah, selayaknya supaya tidak masuk ke golongan orang kufur, ibu bersyukurlah kepada Allah yang bernama Al-Mutakalim. al-mutakalim. Jadi saya Betul. harus mendakwamkan al-mutakalim atau Betul, eh, ya Allah. Terima kasih atas suara emas yang kau berikan kepadaku sehingga aku menjadi hmm. penyanyi. Ya Mutakalim, terimalah rasa syukur saya ini. Oh gitu, Masya Iya, Allah. itu Terima namanya kasih. sopan santun tata krama spiritual atau bahasa saya kompas spiritual. Oh iya, iya, iya. Nanti, Terima kasih. Ji. Terima kasih. Terus Ustaz. ibu, misalnya ibu diberikan kemudahan rezeki gitu kan? Ya, itu bagaimana Nah, itu? berarti ibu terhubung dengan Allah yang bernama Ar-Razzaq, Al-Fattah, Oh, terhubung dengan Allah yang bernama Al-Wahhab, terhubung dengan Allah oh, yang bernama Al-Ghani. oh gitu. Kalau kita tidak bersyukur kepada nama itu, berarti masih kufur, Bu. Kena babi ayi ala irabikum kajiban yang ada di surat Hmm, Ar-Rahman. Nah, supaya kita nanti di padang akhir, padang mahsyar, hari akhir, tidak kena pasal mendustakan nikmat Allah, setelah mhm. kita tahu kompas spiritual, maka kita akan mendawamkan, Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mugni, terimalah rasa syukur saya atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada saya selama ini. Maka Gitu gugurlah ya. sudah kewajiban kita. Oh ya, ya Gitu, Ibu. Gofar, ya Betul. Wahab, ya Mugni, ya Mutakalim, terus Mutakalim sebutin juga. Ya Rojak, Ya ya, Rozak, ya Wahab, ya ya, Wahab, ya Fattah, ya ya Mugni, ya Fatah, Ghani. ya Mugni, ya 5. Goni. Ya. Iya, 5 ya. Iya. itu berhubungan dengan rezeki harta tadi. Oh, ya, ya. Kalau rezeki sehat itu berhubungan dengan Allah yang bernama Al-Muhyi, yang maha hidup. Mugi, Mugi. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah tahu peta spiritual kita, kita tinggal mengucapkan, mengkalamkan, mendawamkan. Hmm. Itu Betul. nggak terbatas apa? Nggak terbatas pokoknya mendawamkan. Gimana? Maksudnya dibacanya itu apa ada
ada batasan sampai 100 misalkan gitu atau tidak? Bebas, Oh, bebas. sebebasnya aja gitu. Iya, sampai yang penting intinya kita totalitas ikhlas tetap menemukan nikmat dalam mengkalamkan itu. Oh, gitu. Betul. Terima Nah, kasih. betul. Mm, Itu baru level dasar. Nanti level menengahnya seperti apa, kan gitu. Supaya iya. rezeki kita jadi barokah. Kalau kita sudah Mm, mendawamkan, kita sudah bersyukur atas nama 5 asma tadi, rezeki kita kan menjadi barokah, Ibu. iya, iya, Nah, betul. langkahnya seperti apa, seperti apa. Nah, itu saya buka semua di workshop, Ibu. Oh, Iya, bagus itu. betul. Jadi, Iya, bisa diarahkan rezekinya. ya, jadi kehidupan kita ini, manajemen hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari Asmaul Husna. Hmm, Betul. Seperti iya, iya, kita iya. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang nama Maha Pengasih dan Penyayang. Iya, iya. Layaknya kita menginternalisasi Nur Allah Hmm, yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, sehingga kita memiliki hmm. sifat penuh kasih sayang, Yang tidak ada merinding. dendam gitu. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Iya, Pak. betul. Kan Masya ini kan Allah. setiap hari kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak tahu Hmm, peta spiritual kan ya sekedar ucapan, tidak menjadikan iya. cahaya. Aduh, Gusti. Nah, kalau di dunia kita cari uang, kalau akhirat kita cari cahaya itu atau nur Iya, iman tadi, iya, betul. betul. Saya mau cari cahaya itu, Pak Ustadz, Ya, gimana? ketemu saya Bu nanti Bu di Oh, iya, Jakarta boleh. Iya, sama Bu boleh. Insya Anita. Allah. Bu Anita, iya, nanti Tanggal saya sudah dikasih tahu. Tanggal 28 ya, Pak Ustadz Ya, ya? tanggal 28 29. Iya. ya Kalau kalau besok kan saya mungkin saya di Metro TV tentang kesehatan, Pak Ustadz. Siap. Ada karena saya memang dalam kondisi kurang sehat sih, Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ini suaranya. Sebenarnya Asmaul Husna juga ada untuk kesehatan tapi belum saya buka. Oh, gitu ya, iya, iya. Belum. Hmm. Iya, Nanti iya, iya. peta kehidupan Asmaul Husna untuk kesehatan ada tapi belum. Nanti itu Oh, setelah gitu. kami baru nanti saya akan buka rahasia apa namanya Asmaul Husna berkaitan dengan kehidupan. Misalnya Iya. sakit kanker itu oh, Ush. pikir apa gitu. Apa Hmm. penyebab kanker? Kanker itu penyebabnya stres, nahan emosi, gitu kan? Hmm. Itu jikinnya pakai apa? Hmm. Gitu. Contoh itu. Oh, gitu. Iya, iya. Contoh gitu itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Terima kasih. migrain itu stres, Mikirin misalkan gimana? tekanan batin atau tekanan mental, kenapa? Terus nanti jikinnya pakai apa? Itu nanti akan saya kupas next, tapi belum belum hari ini belum. Gitu ya, iya. Betul. Aduh, Masya Luar Allah itu. biasa kok Asmaul Husna Ibu kalau sudah yang tahu betul. Wah, indah sekali kita. Hmm, Kita iya. diberikan agama Islam ini sangat-sangat bersyukur gitu. Mm-mm. Jadi rahasia hidupku sebetulnya ada di Betul Asmaul sekali. Husna barangkali ya. Betul. Ya, karena, Takdir kehidupan kita ada di situ. hmm, Kalau bahasa diatur. kasarnya gitu. Iya, gitu mengerti sekarang. Betul. Iya, Nah, terima kasih banyak. ya kita perlu tahu kan Bu, Hmm, Asmaul Husna mana yang terhubung dengan Ibu, yang sangat kuat dari 99 itu yang mana aja? yang Al-Mutakin itu ya. Di, tergantung pilihan, Ibu milih yang mana. Contohnya kayak tadi Bu Suti. Bu Suti ini tadi terhubung dengan Aljabar sehingga menjadikan karakter Bu Suti. Oh gitu. Iya. Kalau saya Tapi kalau gimana dong? Bu Endang juga bisa setelah nanti mengambil Asma akan kebaca. Oh karakternya ini. Nah bagaimana meningkatkan karakter positifnya, meminimais karakter negatifnya. Oh oke. Itu penting di dalam pergaulan saya nih Pak Ustadz. Saya sedikit Siap. bingung Betul. karena banyak orang saling di lingkungan saya itu saling memfitnah gitu, loh. Nah Saling itu dia. menghasut gitu. Banyak sekali. Jadi saya tuh sedikit menghadapinya. Saya tuh sepertinya jadi ingin menghindar gitu dalam kondisi lingkungan itu. Tapi saya tidak bisa menghindar, kami harus hadapin. Cuman saya itu bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan sesuatu hal tuh baik gitu. Sampai sampai terjadi sesuatu yang saya harus meluruskan, harus saya bagaimana gitu. Jadi eh, capek juga sih Pak Ustadz kalau yang seperti itu gitu. Tapi apa sih Nanti saya jalan itu. ajak teman-temannya ikut workshop Ahadu nanti lah mereka udah berhenti itu fitnah Boleh insya Allah. macam itu nanti Iya iya. Insya Allah nanti kalau Insya saya Allah, sudah insya Allah. sedikit Ya, merasakan itu, ya, jadi nanti insya Allah saya ajak teman-teman.
Amin, amin, insya Allah. Nanti ya Ya, Bu ya, ketemu ya sama ya, Ibu Anita juga ya. kapan. Saya tunggu Bu Oke. Endang. Ya, terima kasih. Ji, Assalamualaikum. Ya ji, Allah. Assalamualaikum, salam. Baik, saya akan lanjut ke Ibu siapa tadi, Kang Bejo? Sulastri masih belum terjawab, Gus. Apa? Al-Mutakabir, Bu Sulastri. Sulastri. Oh, semau ya. Iya, Al-Mutakabir nomor piro? 10. 10. Bu Sulastri. Oke, Sulastri-lastri. Oke, Bu Sulastri ngambil asma Allah yang nomor 10 itu Al-Mutakabir. Artinya Allah yang memiliki kebesaran. Secara fakta kehidupan ibu juga punya banyak teman. Orangnya ekstrovert, jadi bukan introvert tapi ekstrovert. Pergaulannya luas. Itu secara apa namanya eh, eksternal ya. Terus rendah hati, menghindari kesombongan, jadi bagus ya. Menyadari, mengakui gitu, bahwa apa namanya diri ini tetap saja memiliki kekurangan. Jadi ibu introspeksinya lebih bagus. Jadi ibu memiliki introspeksi yang cepat. Terus secara kondisi internal, ibu ini memiliki sifat baik dan bijaksana. Makanya karena baik dan bijaksana tadilah ibu itu bisa punya banyak teman. Sehingga banyak dikenal. Ini kalau saya kok ya juga yakin Bu Endang nanti kalau ngambil bisa ngambil itu gitu. Saya ada kenal Bu Endang juga terkenal dulu kan gitu. Contohnya begitu. Jadi orang yang dikenal orang banyak itu biasanya berawal dari asma Allah yang bernama Al-Mutakabir. Di dalam diri Bu Sulastri ada zat atau nur Al-Mutakabir sehingga ibu dikenal orang banyak. Penyebab ibu dikenal orang banyak karena Allah yang bernama Al-Mutakabir. Yang menjadi pemikiran, sudahkah ibu bersyukur kepada Allah yang bernama Al-Mutakabir atas keterkenalan ibu gitu, atas baik dan apa atas sifat baik dan bijaksana ibu, sehingga banyak teman-teman yang suka sama ibu. Nah, kalau ibu sudah bersyukur, maka ibu masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Namun kalau belum, masuk kepada golongan orang-orang yang kufur. Ngeri. Itulah pentingnya kita mengenal kompas spiritual melalui Asmaul Husna. Sehingga kita juga tahu jati diri kita. Ibu udah tahu jati dirinya. Jati dirinya orang yang dikenal orang banyak, punya sifat baik dan bijaksana. Salah satu jati diri. Kan dari baru satu ya. Contohnya begitu. Nah, kita sudah tahu seperti itu. Bahwa itu substansinya dari Allah yang bernama Al-Mutakabir, langkah pertama harus bersyukur pada Allah. Bahwa itu anugerah. Karena tidak semua manusia sama dengan ibu memiliki Al-Mutakabir. Orang-orang yang memiliki Al-Mutakabir secara rasional, secara sains, sudah menjadi Ahlul Jannah. Karena memiliki kebesaran. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Al-Mutakabir, yang maha besar, maha memiliki kebesaran. Sampai Allah memberikan anugerah nur Al-Mutakabir kepada kita, ini indikator Al-Jannah. Kalau kita tidak hati-hati, kita yang rugi. Oleh sebab itu kita harus jaga. Jangan terjebak kepada kufurullah dan munafikullah. Kalau kita terjebak pada kufurullah, terjebak kepada munafikullah, sombong, arogan, merasa terkenal, maka menjadi ahlul nar. Tidak menjadi ahlul jannah. Rugi kita. Makanya pentingnya pengetahuan kompas spiritual. Agar kita bisa menjaga pribadi kita. Wah, aku punya Al-Mutakabir. Semua datang dari Allah. Ya sudahlah, alhamdulillah. Aku nggak boleh sombong. Begitu tekniknya. Itu cara menyelamatkan. Agar kita di dunia maupun di akhirat tetap selamat. Begitu Ibu. Itu salah satu contoh ya. Yang kedua,
Secara internal selalu bersyukur karena semua kebesaran yang dimiliki datangnya dari Allah. Kalau sudah tahu datangnya ke situ. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa sih aku punya kepercayaan tinggi misalnya seperti itu? Kenapa sih Bu Sulastri itu memiliki kepercayaan yang tinggi? Sangat tinggi keyakinannya, exciting banget dalam hidup ini. Itu bukan karena kita, itu karena Allah yang bernama Al-Mutakabir yang telah menanamkan cahaya Al-Mutakabir di dalam diri kita. Pentingnya kita paham itu. Ternyata apa tadi keterkenalan kita terus apa tadi kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri aku kok lali. Percaya diri Inggrisnya apa? Kata-kata ngomong Inggris lali-lali terus connect. Apa? Percaya diri kok betul kok lali bahasa lainnya. Self self Tadi esteem percaya mungkin diri guys. lah ya. Harga diri. Bukan. Ada istilah lain. Aku lupa. Nah, kepercayaan diri itu datang dari Allah yang bernama Al-Mutakabir. Intinya begitu. Pede, Pak. PD, PD. Istilahnya PD. Confident. Confident. Bahasa Inggrisnya confident. Nah, kenapa kita bisa confident banget? Itu datang dari Allah yang bernama Al-Mutakabir. Kalau kita tahu seperti itu, otomatis riya kita hilang. Kesombongan kita nggak ada. Tapi kalau kita nggak tahu itu datang dari Allah yang bernama Al-Mutakabir, boleh jadi orang itu sombong. Wah, pede banget, gua pede gitu. Sombong banget. Ada itu banyak. Saking pedenya malah menjadi riya. Kita boleh pede, tapi tidak boleh riya. Kita boleh pede, tapi tidak boleh sombong. Confident kita boleh. Tapi sadar itu datang dari Allah yang bernama Al-Mutakabir. Nah, gitu. Nah, ini kompas spiritualnya di situ. Setelah kita tahu kompas spiritual ini tadi, maka kita akan menjadi kompas moral. Adab kita terhadap Allah, kita selalu bersyukur. Adab kita terhadap sama manusia, kita tidak arogan dan tidak sombong. Walaupun kita terkenal. Fine-fine saja. Nah, itu dia. Jadi, apa namanya, kombinasi kompas kehidupan, kompas spiritual, dan kompas moral tadi saling keterkaitan. Pak Firman katanya baru ini bersalam ngomong kompas spiritual. Dulu enggak ngomong. Saya mikir, Bapak Ibu. Bagaimana ya saya memahamkan ilmu saya itu terhadap umat supaya cepat nyantol. Nyantol ke Indonesia ini apa tuh? Paham. Cepat paham. Itu, cepat paham. Karena seorang guru itu ada tingkatannya. Guru yang excellent itu sesuatu ilmu yang sulit dibikin mudah. Sehingga murid yang paling bodoh pun pintar. Gitu. Saya juga berharap dalam menyampaikan ilmu setinggi apapun tentang agama, orang bodoh nggak ngerti agama langsung paham. Nah, itu yang saya tarik. Saya berusaha ke sana. Makanya saya punya kosakata yang selalu bertambah untuk memudahkan pendengarnya. Nah, sekarang saya pakai kompas spiritual, kompas kehidupan, dan kompas moral. Gitu. Saya kira akan lebih enak memahami kompas karena kompas itu alat ukur, alat bantu kita menuju suatu arah. Begitu, Ibu. Jadi secara eksternal tangguh dalam menghadapi semua masalah yang dihadapi, tidak gentar terhadap siapapun, selalu konsisten dalam menjalankan misinya, memiliki respon dan kepekaan yang tinggi. Nah, ini respon dan kepekaan tingginya bagus. Menjadi suri tauladan yang baik, mampu menjadi mediator, navigator. Nah, itu jadi bagus. Jadi Ibu seorang mediator juga bagus. Mediator itu banyak ya, Bu ya. Mediator bisnis, mediator hubungan masyarakat, mediator sosial, mediator macam-macam. Dampak positif memiliki kepercayaan tinggi, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Jadi Ibu cocok jadi
jadi leader, karena mampu mempengaruhi orang lain. Jadi kalau di SDM cocok banget ini. Tam- dapat meningkatkan harga diri atau prestis di hadapan orang lain, selalu bijaksana dan tepat, memiliki mental yang kuat, pemberani, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sangat confident. Dampak negatif, sombong dan arogan, tidak tahu malu, terkadang seenaknya sendiri, dan suka merendahkan orang lain. Nah, hati-hati. Begitu kita merendahkan orang lain, maka Allah pun akan merendahkan kita. Ada cerita, Syekh Bustami, dia seorang ahli, seorang tasawuf yang sangat tinggi ilmunya di kalangan tahun itu. Datanglah seekor anjing. Anjing ini najis, kotor. Maka sang syekh tadi ngangkat jubahnya, merasa dia suci dan anjing itu kotor. Alhasil, Allah berikan keajaiban, anjing itu bisa ngomong. Syekh Bustami, aku memang kotor dan najis, tapi kamu sombong telah merendahkan diriku. Kamu angkat jubahmu. Kamu merasa suci, sementara kamu anggap kotor. Kesombonganmu itulah yang menyebabkan menjadi ahlul nar, jadi ahli neraka. Padahal kalau kesenggol aku hanya digosok dengan tanah 7 kali sudah selesai. Tapi justru kamu sombong. Bustami langsung tobat saat itu juga, saya itu. Karena itu adalah suara Tuhan dia dari anjing yang menegur dirinya. Minta maaf, minta ampun. Karena merasa sombong, merasa suci. Nah ini, hati-hati loh. Kadang kita tidak menyadari. Terkadang kita merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih suci. Yang lain belum sholat, kita sudah sholat, menghina orang yang belum sholat. Nah, ini banyak itu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, di hari akhir nanti pun kita akan direndahkan. Oleh sebab itu, lebih baik muliakan orang lain. Maka kita pun akan dimuliakan di hari akhir sama Allah. Itu pesan saya buat Bu, siapa mau? Sulastri. Lastri. Kalau misalnya sampai merendahkan, jangan sampai terjebak di merendahkan orang lain. Karena biasanya orang yang terkenal itu mudah merendahkan orang lain. Kelemahannya di sana. Baik, kita lanjut yang lain, monggo. Nanti Ya, kalau mau sempurna ikut workshop saja. ya. Kata Lebih kalau lengkapnya, tidak selesai. lebih lengkapnya ada di workshopnya, Gus. Betul. Ketemu saya di Bekasi ya. Langsung ketemu Gus Salam nanti. Oke, Baik, siap. untuk yang berikutnya di sini sudah ada raise hand Bu Wiwi Rahmi Wijati. Bu Wiwi sudah menyimak, Bu? Masih menyimak? Masih, Pak. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, saya baru, jadi saya masih nyimak aja ini. Bagaimana enaknya, gimana saya nggak ngerti, ini belum tahu. Oke, simak dulu, enggak apa-apa. Bu Wiwi baru masuk ya, baru ini ikut Zoom ya Bu Wiwi ya. Iya, Pak. Oke, Iya, saya ikut. kasih ringkasan sebentar aja. Asmaul Husna itu adalah kompas kehidupan kita, kompas spiritual kita, dan kompas moral kita, serta kompas bisnis kita, profesi. Jadi bisnis itu bagian daripada profesi, entah bisnis, entah pedagang, entah pegawai. Saya masukkan ke sini kompasnya. Jadi ada 4 kompas. Dengan kita mengetahui kompas kehidupan, kompas spiritual, kompas akhlak, moral, dan kompas bisnis, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Tidak mudah stres, karena kita sudah mengetahui jati diri kita. Dari mana? Dari Asmaul Husna. Dan energi yang ada di dalam diri. Itu inti daripada kajian Asmaul Husna Quotient ini. Asmaul Husna Quotient itu saya sendiri yang konsep, yang menginovatori saya.
yang mengembangkan saya. Tapi kalau kupasan Asmaul Husna dari zaman Rasulullah sudah ada. Banyak tokoh yang kupas. Tapi pendalaman sampai kompas spiritual, kompas kehidupan, kompas moral, dan kompas bisnis, saya yang menginovasinya. Nggak tahu kalau yang lain ada, saya nggak tahu. Tapi ini saya ceritakan yang saya kupas. Nah, sehingga apa? Dengan mengetahui Asmaul Husna Quotient, hidup menjadi damai, hidup menjadi tenang, hidup menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita tinggal menjalani perjalanan di dunia dan hari-akhirnya kita sudah tahu tujuannya. Karena di sana ada kompas moral dan di sana ada kompas spiritual. Begitu intinya Bu Wiwi. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar. Kira-kira ibu itu dari 99 Asmaul Husna, mana yang paling dominan, yang terhubung dengan diri ibu, yang terhubung dengan jati diri ibu. Oh, itu milih angka nomornya ya. Ya, salah satu milih nomor tadi, milih angka. Oh, kalau saya senang 9. Oh, boleh. 9 itu Al-Jabar. Ya kan, Iya. Jabar. Iya, Jabar. Jabar. Ya, Jabar itu tadi juga ada yang ngambil. Karakter ibu adalah suka memaksa. Betul, Bu? Eh, ya sedikit. Nggak apa-apa, nggak perlu malu. Karena memaksa itu penting. Saya juga suka memaksa. Tapi memaksa Iya, yang positif. Hmm. iya, Ya, jadi nggak usah malu dalam hal belajar. Memaksa itu jangan sampai terjebak pada memaksa yang negatif. Tapi kita memaksa yang positif. Memaksa untuk jadi baik. Memaksa ngajak orang berbuat baik. Memaksa orang lain untuk disiplin. Memaksa orang betul. lain patuh pada aturan. Sah itu hukum. Iya, 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 Gus. Benar. Betul ya? Iya. Jadi sekarang udah nggak takut ya. Ya benar karakter saya Gus itu. Kok bisa pas kan gitu ya, Bu? Kok Iya. bisa pas? Ya pas. Yang menggerakkan ibu memilih angka 9 Allah sendiri. Oh, Ya. Dan ibu sukanya warna hitam bajunya. iya, lebih ungu sebetulnya. Ada, berarti nanti ada yang lain. Tapi hitam juga suka. Kan karena Iya, baru suka satu yang juga. dibuka. Padahal kan ada 9. Kita nggak tahu yang lain. Nah, ibu itu sama tadi Bu Suti juga ngambil 9. Rasanya Bu Suti tadi ya, yang ingat saya. Iya, Bu Ah, Suti Jayus. jadi Jayus. Nah, itu salah satunya begitu, Bu. Jadi, kalau 9 ini saya buka. Jadi, di satu asma itu ada kitab kehidupannya, Ibu. Jadi, ada kitab kehidupannya. Jadi, sudah saya tulis 10 halaman sampai 12 halaman. Jadi, misalnya Al-Jabar. Jabar itu contohnya begini. Ya, contohnya, ini saya share aja ya. Saya share biar Bapak Ibu tahu seperti apa sih kitab kehidupanku kan itu ya. Jabar. Mudah-mudahan ini. Nomor berapa itu? Belum ya? Nomor 9. Udah kelihatan? Belum keluar. Udah Gus. Apa? Jadi sampun. Al-Jabar Gus. Ah, itu dia. Jabar adalah salah satu nama Allah yang dalam bahasa Arab yang berarti yang maha kuat. Ibu juga orangnya kuat, tidak lemah. Ibu orangnya mandiri, tidak ngaleman. Indonesia ngaleman itu apa? Manja. Nah, Iya. karakter ibu tidak manja. Kenapa ada wanita manja? Karena dia nggak punya jabar. Gitu. Nah, kalau ibu karakternya nggak manja. Sama Bu Suti juga karakternya mandiri dan tidak manja. Iya. Kenapa, Bu? Iya, benar. Betul ya? Nggak bisa enggak, Bu. Karena ini penelitiannya udah 37 tahun. Saya yakin benar. Kalau enggak benar berarti enggak jujur. Keren, Gus Salam berani meyakinkan itu. Enggak apa-apa. Karena ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Semua manusia seimbang. Semua. Al-Jabar juga sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Oleh sebab itu kita perlu tahu sisi positif kita gimana sih? Sisi negatif kita mana sih? Dengan kita tahu,
maka kita tinggal meningkatkan kualitas sisi positif, menekan sisi negatif kita, sehingga kita menjadi ahlul jannah. Kan begitu. Baik. Ibu seorangnya karakternya menegakkan keadilan dan kebenaran, suka dengan keadilan dan suka kebenaran. Artinya dalam hal suatu disiplin sangat kuat. Bagaimana hidup harus disiplin, harus benar, dan harus adil. Itu punya energi ke sana. Ya. Terus orangnya ibu juga tegas dan kuat pendirian. Ibu tidak mudah goyah. Tegas, lugas, kuat pendiriannya. Dalam membangun ketahanan diri supaya tidak mudah diprovokasi orang lain, ibu kuat. Hati-hati nih, kan gitu. Hati-hati. Jadi pakemnya lumayan. Itu ya Bu Wiwi, intinya di sana. Iya. Terus menggunakan kekuasaan dan kebijaksanaan, memberikan perlindungan dan pertolongan. Suka memberikan perlindungan dan pertolongan. Bu Wiwi ini karakternya suka melindungi dan suka menolong orang lain. Betul Ibu? Iya, insya Allah. Yes. Pengennya gitu. Pengennya gitu. Nah, tinggal dioptimalkan. Nah, kalau sampai mampu menjalani itu, melindungi dan menolong orang lain, sadari itu bukan dari kita, tapi dari Allah yang bernama Al-Jabbar. Sehingga kita tidak memiliki sifat ria. Ya. Cukup jelas ya, Bu ya? Ya. Oke, contohnya begitu. Nah, ini dengan kita mengetahui itu, itulah jati diri kita, itulah mapping hidup kita. Mapping spirit, kompas kehidupan kita dan kompas spiritual kita. Sehingga menjadikan kompas moral kita, akhlak kita. Karena kita tahu datang dari Allah yang bernama Al-Jabbar, maka kita tidak ria dan tidak sombong. Begitu akan menjadi ahlu jannah, bukan ahlu nar. Kenapa banyak orang beribadah masih sombong? Karena dia belum tahu jati dirinya. Kenapa banyak orang beribadah kencang tapi masih gibah? Karena dia belum tahu jati dirinya. Belum tahu kompas moralnya, belum tahu kompas kehidupannya, dan belum tahu kompas spiritualnya. Nah, saya mengkonsep ini untuk bikin itu. Saya mengkonsep Asma Husna ini untuk mengkonsep kompas kehidupan kita, kompas spiritual kita, dan kompas moral kita. Dengan tahu kompas, maka arah tujuan akan tercapai. Tinggal kita mampu atau tidak mampu. Istiqomah atau tidak istiqomah. Komitmen atau tidak komitmen. Kuat di dalam proses. Kalau kita kuat dalam proses, tujuan akan tercapai. Dengan kompas tadi. Itu contohnya begitu Bu Wiwi ya. Ya. Itu contoh dari tadi juga sama, sudah diberikan tangguh dalam menjalankan keinginannya, memiliki kepercayaan yang tinggi atau confident dalam mencapai visi dan misi. Jadi kalau ibu memiliki keinginan tuh kekeh gitu, percaya diri jadi itu. Ya kekeh itu tadi datang dari Allah yang bernama Al-Jabbar. Nah kita kalau sudah tahu mindset kita, pemahaman kita, sehingga kita tinggal bersyukur. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan kena kufur. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini satu untuk menyembah, beribadah. Yang kedua untuk diuji dari pendengaran dan penglihatan. Diuji dari perintah dan larangan. Nah, kebanyakan manusia setelah diberi petunjuk itu tidak bersyukur, melainkan kubur. Oleh sebab itu, kita sebagai umat harus tahu ilmunya, yaitu bersyukur. Kalau kita sudah tahu kompas kehidupan kita, kompas spiritual kita, kompas moral kita, otomatis kita akan bersyukur. Dan tidak dimasukkan dalam ahli kufur. Tipis, syukur dan kufur ini tipis. Setipis asap. Kadang orang tidak menyadari. Tapi kalau kita sudah tahu itu semua, kita akan menjadi sadar. Sehingga kontrol emosi kita, kontrol kesadaran kita semakin maksimal. Setiap manusia, tidak ada yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah.
Kenapa ada masalah? Karena ada keinginan. Kenapa ada keinginan? Karena hidup. Coba kalau nggak hidup, nggak ada keinginan. Orang mati nggak punya keinginan. Karena kita hidup pasti punya keinginan. Setiap kita punya keinginan, pasti punya masalah. Nah, kalau dengan kita mengetahui ilmu-ilmu seperti ini, manfaatnya adalah dalam menyikapi masalah, kita dalam ketenangan, dalam kedamaian, dan tetap dalam kasih sayang. Bukan dalam arogansi, bukan dalam kebencian, bukan dalam permusuhan. Itu aja. Intinya di sana. Sehingga kita tidak stres, kita damai. Karena satu rahasia besar yang dipanggil Allah ke dalam surga, yaitu jiwa yang mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Hai jiwa yang tenang. Irji'il radiyah. Dengan hati yang ridho. Masuklah ke dalam jannah. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi orang yang dipanggil Allah ke dalam surga itu adalah jiwa yang tenang. Dan hati yang ridho. Nah, kalau kita nggak tahu diri kita, gimana kita bisa tenang? Maka kita harus mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah diri, maka kenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal diri? Ikuti ahakir. Asma'ul husna kuasan. Maka ibu akan kenal jati diri ibu. Karena kalau saya tanya di sini, apa jati diri ibu? Bingung mulai. Tidak tahu, Gus. Ya tidak tahu karena memang belum belajar. Tapi lewat AHQ, ibu akan tahu jati diri ibu. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mencari 9 asma yang terhubung dengan diri kita. Yaitu tadi memilih tadi, contohnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini ada banyak halaman, Ibu ya. Ini luas, ini kalau saya baca semua nggak akan selesai malam ini. Ada 12 halaman. Nah, kalau 9 kali 12 ya 100 halaman lebih. Itulah kompas kehidupan kita. Kalau kita udah tahu kompas kehidupan ini, kita enak. Tinggal ngikutin kompas. Hidup selamat. Tapi kalau nggak ngikutin kompas, hidup tersesat. Gitu, Bu Wi, contohnya. Ya, Cukup jelas ya, itu. ya, salah. Makasih, Gus. Ibu ini dari mana? Saya dari Bogor. Oh, Bogor. Karena wajah ibu itu mengingatkan saya orang Jogja. Oh, di Bogor. Ya wes. Saya orang Purwokerto. Oh, ya. Boleh, yang lain? Ya, terima kasih, Gus. Saya tak minum dulu ya. Monggo. Nggih. Gendel dulu Kak Bejo. Nggih, sampun jelas nggih Bu Wiwi, cocok kira-kira ya. Insya Allah ya. Ya, itu baru satu asma Bu Wiwi. Iya. Nah, nanti kalau di workshop itu 9 asma yang beliau sampaikan tadi. Kita akan tahu jati diri kita. Apa jati diri kita? Yaitu asma nanti yang kita dapatkan di workshop. Gitu ya. Iya. Nah, terakhir tadi ada Bu Esti Wardani, raise hand. Silakan Bu Esti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Bapak-bapak semua, terutama Pak Gus Salam. Saya berulang-ulang ini ikut Zoom sampai benar-benar saya petik hikmah dari semua penjabaran Gus yang begitu bagus dan begitu mengena ke hati saya. Namun dari semuanya, saya mau bertanya lagi, Pak Salam. Pertanyaannya begini, keimanan seseorang itu kan ibarat ombak di lautan ya Pak, kadang naik dan kadang turun. Kepercayaan kepada Allah itu terkalahkan oleh kegalauan hati. Nah, bila ujian datang bertubi-tubi, jangankan baca Al-Quran, sholat pun tidak khusyuk, apalagi berdoa, Gus. Tidak fokus dan penuh keputusasaan saja yang ada.
Rasanya otak dan batin pun tidak bisa menerima nasihat dari siapapun. Sebenarnya bagaimana mekanisme akal dan kolbu itu agar bisa selaras dan seimbang kembali? Gusalam mungkin bisa memberi pencerahan. Terima kasih sebelumnya. Itu saja Pak, pertanyaan aku. Ya, Bu Esti, terima kasih. Gus, Ya, tadi Bu Esti menanyakan tentang keimanan seseorang itu naik turun. Nah, kepercayaan dia kepada Allah pun kalah oleh masalah di kehidupannya. Nah, tandanya lemah pertanyaannya, iman. pertanyaannya bagaimana Jawabannya mekanisme? sederhana, tandanya lemah iman, akidahnya lemah. Oleh sebab itu ikut AHQ, iman akan menjadi kuat. Jawabannya sesimpel itu. Kalau orang menghadapi masalah stres, ujian bertubi-tubi stres, sholat malah malas, doa malas, nggak yakin lagi, itu indikator akidahnya lemah. Terus bagaimana, Gus? Ya sinau belajar supaya akidahnya kuat. Ikut AHQ, akidah akan semakin kuat. Mantap. Ya, insya Allah, Pak. Saya ikut, Pak. Oke, tadi ketemu Dengan tadi. semangat. Semangat. Ikut AHQ tidak mudah stres. Ikut AHQ lebih tenang. Ikut AHQ, moral pun menjadi lebih baik. Ikut AHQ, menyikapi masalah lebih cepat selesai dan lebih tenang. Mantan jawabannya sederhana itu saja. Karena memang substansi AHQ itu adalah membangun akidah. Kekuatan akidah. Kenapa banyak orang pinter agama? Bapak Ibu udah melihat di lapangan. Kok mulutnya kotor? Sekarang orang yang pinter agama saling serang di dunia YouTube. Itu kalau saya gampang. Akidahnya lemah. Orang akidah kuat, dia tidak akan terprovokasi dengan orang lain. Orang yang akidahnya kuat, dia tidak stres menghadapi masalah. Dia selesaikan dengan pelan-pelan. Saya pun menghadapi masalah, Ibu. Tahun 2024 ini saya kena badai. Badai tornado yang begitu dahsyat. Tapi saya tidak frustasi, tidak ngamuk, tidak kata-kata kotor, tidak bikin status lebay di Facebook. Saya santai saja. Ya memang tahun ini saya harus menerima badai. Saya terima. Kan badai tidak berkepanjangan, badai akan berhenti. Mendung tidak akan selalu mendung, mendung akan hilang dibawa oleh awan. Hujan tidak akan selalu hujan deras, dia akan berhenti dengan waktunya. Begitu pula dengan kehidupan. Ada badai, ada cahaya terang, ada rezeki yang banyak, ada rezeki yang seret, ada penuh keberkahan, ada penuh masalah. Itulah siklus kehidupan yang perlu kita persiapkan. Akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Jarang kita dapatkan di pelajaran di bangku sekolah maupun di bangku mahasiswa. Belajar akidah itu di lapangan. Kalau belajar akidah di sekolah gampang, sifat 20 ini, asma ini selesai. Tapi matangnya akidah ada di lapangan. Bagaimana dalam menyikapi masalah itu tadi. Maka saya ngerti semua dari syariat Thariqah Hakikat Ma'rifat Hikmah, saya pahami. Saya Quran ngelontok dari Al-Fatihah sampai Anas bicara ayat surat hafal, saya paham. Tapi saya tidak habis. Tapi tidak bisa menyelesaikan kalau akidahnya tidak diperbaiki. Maka saya merumuskan Asmaul Husna Quwasn. Targetnya adalah memperbaiki akidah. Dengan akidah diperbaiki,
semua tuntas. Semua akan tuntas. Masalah tetap berjalan. Akan sholat, ya tetap sholat. Karena dia punya kewajiban. Dia sadar bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Dia sadar bahwa manusia untuk diuji dari perintah dan larangan. Gitu. Setiap manusia punya ujian masing-masing. Setiap manusia punya kemudahan masing-masing. Punya keberkahan masing-masing. Justru kalau saya, ujian, masalah tadi, validasi, akidah kita sampai mana. Dengan adanya masalah, itulah validasi iman kita sampai mana. Janganlah kamu mengatakan beriman sebelum aku uji, kata Allah. Ada ayatnya itu. Menungso, hai manusia, janganlah kamu mengatakan beriman sebelum aku uji. Berarti kan pasti diuji sama Allah. Diuji dari keluarganya, diuji dari temannya, diuji dari lingkungannya, diuji dari semua. Bahkan diuji dari dirinya sendiri. Kita tuh sering berkhianat dengan diri kita. Contoh, kita tahu bohong itu tidak boleh. Tapi kita masih bisa bohong. Kita mengkhianati pengetahuan bohong tidak boleh. Kita tahu lampu merah itu stop. Terkadang kita tabrak lampu merah. Kalau di sana nggak berani mungkin ya kalau di Bekasi. Kalau di daerah-daerah, wah aman selonong boy. Jogja banyak, Jogja. Lampu merah jalan terus gitu. Berkhianat pada pengetahuan. Lampu merah itu pada pengetahuannya adalah berhenti. Kita sendiri itu loh sering mengkhianati diri kita. Itulah tanda bahwa kita tidak komitmen dengan pengetahuan kita. Bagaimana supaya kita komitmen? Yaitu tadi salah satunya memperbaiki akhlaknya dulu. Memperbaiki akidahnya. Ada kunci-kunci di sana. Maka kunci-kunci itulah saya bikinkan workshop supaya intens selama 2 hari. 1 hari bisa, Gus? Bisa, tapi tidak optimal. 1 jam pun bisa, tapi tidak optimal. Yang sedang 2 hari. Artinya itu pun ada bimbingan 40 hari. Boleh nanya saya lewat WA atau lewat Zoom. Karena sebenarnya targetnya ke sana. Begitu orang sudah menemukan kompas spiritual, kompas kehidupan, dan kompas moral, dia akan tenang, akan confident di dalam menjalani hidup ini. Ujian bertubi-tubi dinikmati. Kalau saya sampai bilang gini, Bu Esti, saya tuh tidak merasa diuji Tuhan. Saya menjalani takdir saya. Saya ganti mindset saya. Tapi kalau saya merasa diuji, saya merasa kelelahan. Maka saya ganti mindset saya. Saya hanya menjalani takdir saya. Jadi lebih enteng. Kalau merasa diuji itu, waduh beratnya Pak, ya Allah, ujian ini kok berat banget. Itu saya tidak. Inilah takdir yang harus jalani. Jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kena badai. Dan saya yakin badai itu akan berhenti. Karena siklus kehidupan begitu. Tidak ada badai yang terus-menerus. Akan berhenti. Santai saja. Ikutin aja. Yang penting jangan sampai iman kita luntur. Itu kuncinya. Selelah-lelahnya kita. Jangan sampai iman kita luntur atau rontok. Karena kita sendiri yang rugi. Nah, kalau kita membangkang, kita membantah, kita marah, disitulah kita berkolaborasi dengan setan. Kalau kita sudah tahu jadi diri kita, wah aku sama setan nih, aku ngamuk nih, aku nggak terima nih, aku protes nih, berarti aku lagi bersama setan. Kita langsung tundukkan setan, jangan kau ngamuk, karena kita sudah tahu ilmunya. Ibadah tetap jalan, berdoa tetap jalan. Insya Allah badai akan berlalu. Oke, Bu Esti.
Aduh, luar biasa Pak Gus Salam ini. Biasa Eh, saja, biasa di luar. makin pengen aja nih, semakin penasaran lagi nih Pak. Oh ya, Pengen cepet-cepet tanggal 28. siap. Insya Allah waktu itu akan datang. Eh, Terima kasih ya Pak Gus Salam Gus Salam. Tidak untuk apa-apa. semuanya. Kalau orang orang sana kan banyak nggak tahu Jawa Barat itu Gus itu apa. Gus itu sebenarnya sebutan untuk orang yang apa menyampaikan ilmu agama atau anak kiai atau kiai itu sering dipanggil Gus. Jadi kalau sudah manggil Gus nggak usah pakai Pak, nggak apa-apa. Oh iya iya iya. Takut nggak sopan Pak. Ya, enggak apa-apa. Karena memang tidak tahu, tidak habit, tidak masalah. Jadi Pak Gus juga apa-apa keren, dapat 2 pangkat. Ya udah Pak lah Mas Gus ya. Tidak ada masalah kok, saya santai aja. Siap. Matur suwun, matur Ye, suwun. atur nuhun sami-sami. Orang Jawa Barat asli, Bu. Saya orang Purwokerto, Pak. Sama dengan Ibu Wiwi tadi. Ibu Wiwi teman saya itu. Orang apa orang kepenak dong. Iya, iya. Tapi saya udah lama di Jakarta sih, Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak medok ya ngafaknya ya. Ya gitu deh. Ya gitu deh. Ya kepriben kayak kuela tentang baila juga. Mumet Saya nyong. Saya punya temen orang ngapak juga kalau ngomong itu saya ikut-ikut ngapak. Lah kepiben lah orang ngapak orang kepenak. Iyalah. Baik, silahkan dilanjut. Baik, Matur mengingat nuwun, waktu. Pak. Ye, Pak siap. Salam, matur nuwun. Ye. Oke, teman Bu Esti. Oke, Gus, mengingat waktu ini sudah jam 22.11. Oh, yuk lewat ya. Ye. Saking semangatnya. Jadi Ya, bagi sampai ketemu Bu. Ya, nanti enaknya saya pakai kereta turun Gambir atau Bekasi ya enaknya ya? turun Bekasi, Bekasi Gus. aja ya. Ya. Pak, kalau yang turun Bekasi itu adalah kereta ekonomi, Pak. Kalau eksekutif turunnya di Gambir. Bisa Bu, yang eksekutif bisa turun di Bekasi, asal dia rangkaiannya yang ada ekonomi. Dia turun di Bekasi. Oh ya, Kang Bejo biasa ke Bekasi ya. Iya. Ya udah nanti sama Kang Bejo aja carikan tiket. Oke, Nanti Baik. biar dijemput Bu Anita sama siapa nggak tahu nanti. Bu Esti. Bekasi, VST boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, ini sebenarnya kita bisa berlama-lama lagi untuk bisa bertanya pada malam hari ini, tapi karena waktu jualah yang memisahkan kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena di penghujung acara seperti biasa kita minta Gus Salam untuk memberikan statement closingnya. Teman kelas yang ketemu saya di Bekasi. Ketemu Gus Salam di Bekasi tanggal 28 dan 29. Itu statement closingnya ya Gus. Ya. Baik. Insya Allah. Terima kasih Gus, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Gus Salam atas ilmu dan pencerahannya pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Gus, matur sembah nuwun. Terima kasih Gus. Silakannya Ya, Gus. sama-sama. Oke, Assalamualaikum Saya dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Semuanya. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah masih bersama kita pada malam hari ini di penghujung acara. Kami tetap mengingatkan kembali tanggal 28 dan 29 kita ada workshop di Bekasi. Hotelnya tadi sudah ada diperbarui ya Bu Anita, besok diperbarui lagi alamat hotelnya. Ini kesempatan momentum yang sayang untuk dilewatkan gitu ya. Tadi seperti yang diuraikan oleh Gus Salam, ada 4 kompas yang akan kita ketemu di workshop. Ada kompas spiritual, kompas kehidupan, kompas moral, dan satu bonus besok di workshop ada kompas bisnis. Jadi kalau selama ini kita mengalami kesulitan,
masalah di bisnis kita atau di profesi kita, jawabannya ada di tanggal 28 dan 29. Sayang kalau tidak ikut. Itu saran saya. Nah, segera daftar ke Bu Anita. Besok listnya di grup langsung bisa di-list, Bu. Siapa-siapa saja. Baik. Biar bisa menyemangati yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari kalimat dan perilaku saya yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di forum Ngobrol Santai bersama Gus Salam. Akhirul kalam. Foto dulu, Pak. Oh iya, Foto foto dulu dulu, Pak Pak. Yu. Oh ya, oke. Nah, Cheese. Sudah Pak Yu? sampun. Aduh, terima kasih Pak Yuan. Matur Baik Pak nuwun. Ketua, terima kasih Assalamualaikum. Mas Sony, Mas Heru, terima kasih Bu Anita semuanya, Bu Suti, Bu Esti, terima kasih semua yang hadir di malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kang Ujo, teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke, Sa'of.